Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق وهو رب العرش العظيم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، إخوة الإيمان وإخوة الإسلام، sahabat rumah sakit Islam Aisyah Bapak Malam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan kita, merawat kita, mengafiatkan jasmani, rohani kita, dan insya Allah mengistiqomahkan kita serta membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada siang hari berbahagia ini, tepat insya Allah tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mampu dipertemukan di rumah sakit yang mulia ini, di Masjid Al-Furqan yang penuh dengan berkah ini, setelah kita menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengucurkan rahmat nikmat inayahnya kepada kita, untuk kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, dengan cara kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, takut dengan sebenar-benarnya takut, dan kita tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita wafat dalam keadaan berserah diri kepadanya, meraih husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan dan kita sampaikan selalu dari insan kita yang tak bertulang ini kepada beliau, qudwatuna wa uswatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, serta generasi-generasi serta umat-umat yang mengikuti beliau dan diakui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di atas petunjuk Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyyah Asy-Syarifah. Yang mudah-mudahan kita pun bagian daripada umat yang diakui oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita istiqamah dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dua pusaka suci inilah kita tidak akan tersesat dan menyesatkan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita berharap kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan banyaknya syafaat, di antaranya adalah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat kita membaca Al-Qur'anul Karim, syafaat kita menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, serta banyak syafaat lainnya, dan di antaranya adalah syafaat kita senantiasa istiqamah dalam keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin, sahabat rumah sakit Islam Aisyah Kota Malang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya saat ini kita masih di bulan Dzulhijjah, masih terasa Idul Qurban senantiasa menghiasi kita, nuansa haji yang senantiasa terus memberikan semangat pengorbanan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa dari Idul Qurban
serta ibadatul haji ini kita diingatkan akan urgensinya niat, pentingnya nawaitu kita dalam setiap tindakan aktivitas yang kita lakukan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis Nabi SAW dan ini termaktub di awal dari banyaknya kitab hadis yang ditulis oleh mereka para muhaddisun dan para ulama, dan di antara kitab tersebut adalah kitab Riyadhus Shalihin yang digarap oleh Syekh Ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hafs Al-Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi." Muttafaqun alaihi, ay rawahu Bukhari wa Imam Muslim. Ikhwatul iman, di sini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW pentingnya nawaitu dalam setiap tindakan aktivitas kita. Sesungguhnya segala bentuk amalan kita tergantung dari niat kita. Dan apapun yang dimiliki oleh seorang hamba Allah itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua, atau kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua menegaskan akan pentingnya kalimat yang pertama. Karena implikasi yang ditimbulkan dari segala sesuatu yang kita targetkan, yang kita planningkan adalah berawal dari pentingnya kita niat. La budda lil muslim ayyanwi fi kulli a'malihi fi hayatihi madama hayya fi hadhihi dunya di ajri al-akhirah. Seyogyanya bagi setiap muslim untuk dia wajib meniatkan segala bentuk apapun aktivitasnya selama dia hidup di dunia ini untuk kepentingan dunia dan bahkan ukhrawinya. Dan nanti apa yang diakibatkan dari apa yang dia niatkan? Jikalau tujuannya hanya untuk mencari kepentingan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi Allah akan merealisasikannya atau Allah bisa mempendingnya atau mengcancelnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun, jikalau niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dipastikan niatnya akan tersampaikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini Pak. Bedanya niat kita untuk kepentingan duniawi selain dari kepentingan Allah dan Rasul-Nya, apa yang kita targetkan, apa yang kita inginkan bisa jadi Allah wujudkan dan bisa jadi Allah tidak wujudkan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Namun jika kepentingannya, nawaitunya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ." Dan mereka, orang-orang yang beriman, tidak diperintahkan oleh Allah selama mereka hidup di dunia ini kecuali mereka memurnikan, mengikhlaskan ibadah mereka hunafa, lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. At-tawajjuh wa tarakkus, yani fillahi azza wa jalla. Tidak melihat noleh kanan, tidak melihat noleh kiri, ke bawah atau noleh ke atas, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa ihdinas siratal mustaqim. Yang mereka diperintahkan untuk mendirikan salat. Kita alhamdulillah telah mendirikan salat. Wa yu'tu zakat, menunaikan zakat. Dan inilah agama yang lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, selain agama yang lurus ini, pastikan dia termasuk orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin.
barang siapa yang dia meniti mencari di kehidupan dunia ini agama yang bukan selain Islam, selain dinul qayyimah ini, tidak akan pernah untuk diterima segala bentuk aktivitas amalan ibadahnya. Sekalipun satu rumah sakit Islam Malaysia dia sumbangkan, senantiasa ia inginkan kebaikan, namun tidak memeluk Islam, maka amalan tersebut tertolak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak teregistrasi masuk menjadi pemeluk Islam. Ikhwatal iman rahimati Allah, ini yang paling mengerikan adalah dia termasuk orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Ini dari perkara ini. Maka hati-hati. Maka Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita setiap insan, setiap manusia, siapapun manusia itu, untuk senantiasa wajib meluruskan niatnya. Masuk ke dalam Islam, alhamdulillah, dengan mengucapkan dua kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan mengakui bahwa saya tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah serta hambanya. Kita mengakui syahadatain ini. Maka konsekuensinya dengan niat kita yang kokoh, dengan niat kita yang kuat, semakin bermutu dan berkualitasnya niat kita, itu akan menentukan sa'yun kita, menentukan dari perkara aktivitas yang akan kita dapatkan kelak pada hari kiamat. Wa inna sa'yakum sawfa yura. Apa yang kita inginkan, apa yang telah kita lakukan kelak di hari kiamat ditampakkan semuanya CCTV itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh yang kalian telah berjamaah sholat di Masjid Al-Furqan. Ini loh kalian yang telah menyumbangkan infak sedekah untuk sahabat-sahabat dan jamaah. Ini loh semuanya akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk amal soleh yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika amalan kita ikhlas karena Allah, pastikan wa inna sa'yakum mashkura. Apapun aktivitas kita, apapun amalan ibadah kita, pastikan akan disyukuri Allah. Terima kasih Allah kepada kita. Yang sesungguhnya kitalah yang seharusnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mampu diberikan izin untuk melaksanakan amal-amal soleh hanya kepada Allah, dan itu berdampak nanti kembali feedbacknya kepada kita sendiri yang para pelakunya. Ikhwatul iman rahmati Allah, pentingnya perkara niat. Ibarat jika ada statement ucapanmu itu adalah harimau, mulutmu adalah harimaumu, maka niatmu, cara berpikirmu, mindsetmu, targetmu, apa yang kau inginkan, itu adalah singa lapar bagi dirimu. Maka hati-hati dengan mindset kita, hati-hati dengan nawaitu kita. Jika mindset dan nawaitu kita salah, niat kita salah, pastikan akan berakibat buruk kepada diri kita sendiri. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki niat kita, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja kita di rumah sakit yang mulia ini, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk mencari kepentingan selain daripada Allah. Kita memberikan pelayanan kebaikan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kebaikan kepada jamaah, kepada persyarikatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki segala aktivitas kita, memperbaiki segala imun kita. Jadi imun iman, imun fisik, imun apapun bentuknya itu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita kebaikan di din wa dunya wal akhirah. Dengan niat yang baik, mari berusaha kita menciptakan sebuah iklim yang tentunya berlandaskan kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah Asy-Syarifah. Dengan niat yang baik inilah tentunya akan mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridhonya Allah akan mengantarkan kepada jannahnya yang abadi kelak di yaumul qiyamah. Menjadi ashabun nawaya, menjadi ashabun niyah yang khalisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sebuah anugerah besar. Tidak semua hamba Allah diberikan anugerah yang seperti ini. Maka dari itu, berbahagialah Bapak Ibu yang diberikan hati yang ikhlas,
diberikan niat yang kokoh, yang teguh, punya prinsip yang kuat dalam Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merawat keikhlasan kita, merawat niat yang baik ini, serta insya Allah wafatkan kita semua serta orang-orang yang kita cintai dalam niat yang tulus karena Allah dengan meraih husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian kami di sana sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merawat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah yahfazukum wa yahmikum jami'an wa nasta'fikum. Kita akhiri untuk tausiah singkat pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.